Hai anak-anak sekalian dan para teman-teman guru, kembali bersama saya Hendra Kurnia dalam pembelajaran fisika pada hari ini. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kecepatan, jarak, dan percepatan, kita akan maju satu langkah lagi sekarang, yaitu bagaimana gaya sebagai penyebab gerak. Ya, apa sih gerak, teman-teman? Gerak itu adalah perpindahan suatu benda dari posisi satu ke posisi yang lain. Di dalamnya ada unsur kecepatan, ada unsur percepatan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang gerak, fokus perhatian utama sejauh ini adalah pada kecepatan. Bagaimana S dikaitkan terhadap V. Ya, bagaimana percepatan dikaitkan terhadap V. Soalnya fokusnya semua kan di kecepatan. Nah, kita harus merubah fokus sebentar. Ya, waktu kita bicara hukum Newton tentang gerak, gaya, yaitu sesuatu yang membuat benda bergerak, ya, gaya sebagai pemberi gerak, tidak berfungsi sebagai pemberi kecepatan, teman-teman. Gaya berfungsi sebagai pengubah kecepatan benda. Jadi yang diukur oleh tingkatnya gaya adalah perubahan kecepatan benda. Apa namanya perubahan kecepatan, teman-teman? Perubahan kecepatan erat kaitannya bukan dengan kecepatan, tapi dengan percepatan. Ya, ingat, percepatan adalah delta V per delta T. Jadi bukan kecepatannya yang penting, tapi perubahan kecepatan. Itulah yang diberikan oleh sebuah gaya. Ya, gaya berhubungan dengan percepatan dan bukan dengan kecepatan. Nah, maka rumusnya harus jelas. F nggak ada hubungannya sama V. F gaya hubungannya dengan A percepatan. Gaya adalah massa inersia dikalikan A. Massa inersia adalah massa benda dan dia menjadikan benda itu entah sulit mengikuti perubahan atau mudah mengikuti perubahan. Benda yang berat akan sulit mengikuti perubahan dari gaya. Jadi kalau Anda memberi kejutan pada sebuah truk, tahu truk yang besar itu, Anda kejutan tiba-tiba dipukul dengan palu begitu, nggak akan maju truknya, karena masanya besar sekali. Tapi coba Anda taruh bola tenis di atas meja, Anda pukul dengan palu, mencelat bolanya kan, karena masanya kecil. Jadi gaya pukul yang kita berikan, gaya dorong yang kita berikan akan segera menghasilkan percepatan. Ya, itulah hubungannya massa. Jadi inersia akan membuat benda lebih mudah kalau dia kecil, atau lebih sulit kalau dia besar untuk bergerak. Oke, nah kita kaitkan dengan penyebab geraknya sekarang. Gaya nggak pernah muncul dengan sendirinya. Jadi nggak ada benda ditaruh bergerak sendiri, itu nggak ada. Pasti ada penyebabnya. Ya, penyebabnya itu apa? Gaya. Bisa berupa dorongan atau tarikan, disebutnya gaya kontak. Dorongan bisa diberikan oleh tangan, bisa diberikan oleh pegas. Waktu Anda misalkan mau menembak bola di dalam sebuah slot mesin, itu kan ada pegas ditarik, dilepaskan, dilempar, bolanya terlempar. Ada dorongan. Dorongan memberikan gaya. Ya, lalu benda jadi bergerak. Itu sebetulnya gaya kontak. Tidak ada gaya terjadi pada saat dia belum menyentuh. Pada saat dia tiba-tiba menyentuh benda akan terdorong. Itu gaya kontak. Contohnya dorongan kita pada mobil. Tarikan kita pada kereta. Ya, waktu Anda mengayuh sepeda juga sama. Ada kontak antara kaki dengan pedal sepeda, baru ada gaya dorong. Ya, gaya kontak harus menyentuh. Ya. Yang kedua, ada gaya yang bisa berupa pukulan sesaat. Impuls. Ya, contohnya waktu ada pertandingan badminton di Olimpiade kemarin, semua nonton ya. Ada shuttlecock dipukul oleh raket, itu mencelat, terlempar. Berapa besar gayanya? Sukar diukur karena terjadinya pendek sekali, secepat mungkin. Atau waktu Ronaldo menendang bola, anak-anak di lapangan. Berapa lama sih dia memberi gaya pada bola? Mungkin 1/100 sekon. Kecil sekali. Tapi bola mencelat. Itu gaya berupa pukulan sesaat. Namanya impuls.
Ya, kita nggak bahas ini ya, kita bahas yang atas tadi. Dan yang ketiga, gaya yang berupa pengaruh medan. Ini daya non-kontak. Ya, kalau saya menaruh sebuah benda di udara, lalu melepaskannya, benda itu otomatis akan bergerak. Kemana? Ke atas atau ke bawah? Umumnya ke bawah ya. Karena apa? Karena gaya gravitasi bumi menarik semua benda di atasnya ke bawah. Miss Hendra, enggak salah. Kalau saya pegang balon, balonnya mencelatnya ke atas. Itu cerita lain. Di sana ada gaya dari bendanya sendiri memang mempunyai gaya tekan ke atas karena dia lebih ringan. Ya, tapi kalau gaya dari medan magnet bumi, medan gravitasi bumi, medan magnet dari magnet, medan listrik, itu bisa menciptakan gerakan meskipun dia tidak bersentuhan. Namanya gaya non-kontak. Pengaruhnya adalah pengaruh medan. Jadi ada gaya kontak dan gaya medan. Oke? Nah, pada level SMP, kita di kelas 8, kita berfokus pada yang atas dan yang bawah, yaitu gaya kontak dan gaya medan. Pukulan sesaat atau impuls tidak akan kita bahas, tapi nanti akan saya tunjukkan dalam sebuah penurunan rumus bahwa itu memang bisa dikaitkan. Tapi kita nggak bahas. Itu adalah bahan kelas 11 di SMA nanti. Ya. Nah, bagaimana tentang hukum Newton tentang gerak? Rumusan penyebab gerakan F sama dengan M kali A kan? Jadi Karl itu disebutnya hukum Newton karena Sir Isaac Newton adalah orang pertama yang memikirkan perumusan ini. Dia bilang bahwa kalau gaya diberikan pada sebuah benda, benda akan dipercepat, besarnya tergantung pada masanya. Masanya besar, dia akan sluggish, sulit bergerak, maka A-nya kecil. Kalau masanya benda itu kecil, A-nya besar karena dia mudah dirubah kondisi geraknya. Ya, ini adalah hukum Newton tentang gerak. Lalu kita bertanya lagi, betulkah gaya tidak berhubungan dengan kecepatan? Kenyataannya kan sehari-hari kalau kita mau beri kecepatan, kita dorong bendanya, lalu bendanya bergerak, ada kecepatan. Dari rumus ini kita bisa lihat sebetulnya ya, apa yang terjadi pada saat kita mendorong dengan cepat. Rumusnya adalah delta V per delta T, oke? Delta V per delta T itu adalah rumusan untuk percepatan. Ya, berarti kalau sekarang kita masukkan A yang ke atas tadi, apa yang didapatkan? F adalah M kali delta V per delta T. Itu A-nya kita ganti. Kalau delta T-nya kita kalikan dengan delta T, delta T kan di bawah kan, per delta T, kalikan dengan delta T di kiri dan di kanan, maka saya dapatkan rumusan ini. F dikali delta T adalah M kali delta V. Apa artinya rumus ini? Bahwa gaya ternyata berbanding lurus dengan perubahan kecepatan. Bukan dengan kecepatan, tapi dengan perubahan kecepatan. Lebih jelasnya lagi, gaya dikalikan waktu kontak gaya dengan pemukulnya akan melahirkan gerakan benda yang berubah dengan kecepatan delta V. Nah, inilah sebetulnya disebut dengan tadi yang saya sampaikan tadi dengan impuls. F kali delta adalah gaya dikalikan selang waktu kontaknya. Berarti pada selang waktu pendek di mana kita memukul bola. Waktu Ronaldo tadi menendang bola, delta T-nya 0, berapa sekon. Ya. Waktu pemain badminton memukul shuttlecock, delta T-nya dibuat kecil supaya F-nya besar. Jadi secepat mungkin dia bergerak. Pada orang yang men-smash bola shuttlecock yang datang, dia akan lakukan dengan cepat sekali, waktu sentuhnya pendek. Supaya apa? Supaya dengan gaya tertentu di rem pendek nanti delta V-nya bisa besar. Ya, jadi makin kecil delta T, F-nya, efek gayanya akan makin besar. Ya, itulah yang disebut dengan impuls atau momentum. Sekali lagi teman-teman, kita tidak akan membahas ini. Ini menjadi bahasan di SMA, tapi saya ingin tunjukkan bahwa ada kaitan sebetulnya antara percepatan dengan
momentum. Ya, ini biasa pada peristiwa pukulan atau impuls atau tendangan. Ya, kita sekarang terfokus pada bedanya gaya kontak dan gaya medan. Ya, gaya kontak saya bilang harus menyentuh baru terkena. Nah, ini contohnya. Ya, gaya tarikan atau dorongan. Waktu Anda mendorong sebuah gerobak atau mendorong sebuah meja, menarik sebuah lemari, yang terjadi gaya kontak. Dari tangan saya langsung kena benda. Ya, contoh lain adalah gaya pegas. Waktu sebuah bandul ditaruh di ujung pegas, lalu ditarik ke bawah, lalu dia terlempar lagi ke atas, ada gaya pegas. Harus kontak. Seandainya bendanya nggak tergantung pada pegas, lalu pegasnya ditarik, ya bendanya nggak akan bergerak. Gaya kontak selalu membutuhkan sentuhan langsung. Ya. Bagaimana gaya medan? Gaya medan bekerja tanpa terjadinya kontak sentuh. Yang penting benda berada dalam interaksi dengan medannya. Medan apa? Macam-macam, ada medan gravitasi. Contohnya, kalau saya naik ke atas meja, lalu saya maju satu langkah, saya jatuh ke bawah, karena bumi menarik saya ke bawah. Itu gaya gravitasi. Karena saya berada di dalam medan gravitasi. Seandainya saya bawa meja ini keluar angkasa, lalu saya maju selangkah dari atas meja, saya nggak akan jatuh, saya cuma akan melayang di udara. Karena tidak ada gaya gravitasi. Itu yang terjadi dengan di stasiun luar angkasa. Ya, kita sering melihat di komik maupun di laporan perjalanan ya, bahwa di luar angkasa orang bisa berenang di udara dengan bukan udara, di dalam ruang hampa itu. Ya, nah itu adalah gaya medan. Contoh lain gaya magnet. Ya, saya bisa menaruh magnet di bawah meja, lalu di atasnya diberi sebuah mobil yang di bawahnya ada logam. Waktu magnet di bawah meja saya gerakan, mobil di atas meja ikut bergerak. Bukan sulap, bukan sihir. Itu gaya magnet. Karena sekarang besi pada mobil-mobilan tersebut terpengaruh oleh medan magnet dari bawah. Nah, dalam skala besar, ini terjadi pada contohnya kereta yang disebut dengan maglev. Magnetic Levitation Train. Ya, sekarang populer di mana-mana ya. Ada maglev, ada MRT dan sebagainya. Apa sih yang terjadi dengan maglev? Sebetulnya yang terjadi adalah bahwa kereta itu dibuat terletak dalam medan magnet sehingga dia terangkat sedikit. Ya, nggak menyentuh, dia seperti mengambang di udara di atas rel. Jadi untuk menggerakkannya dorong aja pakai tangan, keretanya udah bergerak. Ya, itu yang terjadi dengan gaya medan. Tidak membutuhkan sentuhan untuk dia bekerja. Okay. Contohnya gaya gravitasi, gaya listrik yang sedang kita pelajari, dan gaya magnet. Ya, gaya listrik yang dipelajari di kelas 9 ya. Gaya magnet, kita pelajari kelas 9 juga. Gaya gravitasi kita pelajari sekarang. Nah, dalam terapannya apa terjadinya? Gaya kontak adalah gaya aksi yang terjadi dari tarikan dan dorongan. Gaya kontak juga terjadi pada apa yang disebut gaya normal. Apa sih gaya normal? Setiap benda yang ditaruh di atas meja, diam di atas meja. Betul? Kenapa? Karena meja mendorong dia. Supaya nggak masuk ke dalam meja. Meja yang keras akan menahan benda supaya nggak masuk ke dalamnya. Itu disebut gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi dan gaya tekan benda terhadap bidang. Ya, itu juga gaya kontak. Lalu, ada satu lagi gaya gesek. Gaya gesek juga adalah gaya kontak. Tidak akan terjadi kalau tidak ada kontak antar permukaan benda. Nah, bedanya apa yang atas dan yang bawah? Yang atas adalah secara aktif menyebabkan benda bergerak. Tarikan atau dorongan aktif membuat benda bergerak. Tapi gaya normal atau gaya gesek disebutnya gaya pasif. Kenapa gaya pasif? Karena dia tidak akan menyebabkan benda bergerak. Dia cuma akan melawan kemungkinan gerak benda. Menghambat gerak benda. Maka namanya gaya pasif. Ya, kita akan bermain dalam minggu-minggu depan nanti. Ya, inilah gaya pasif. Tidak berkontribusi sebagai penyebab gerak, tapi berfungsi untuk penghambat gerak. Contohnya gaya rem. Dia tidak mempercepat gerak benda, tapi dia mengurangi kecepatan gerak benda. Gaya normal, gaya gesek. Ya, itu contoh-contoh gaya pasif. Gaya aktif adalah yang disebut gaya aksi tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat
Bagaimana Newton melengkapi hukum yang tentang gerak. Tadi kita lihat F sama M kali A. Itu adalah hukum kedua dari Newton. Ada hukum pertamanya. Hukum pertama itu hukum tentang inersia. Menarik ini. Karena bukan berlaku hanya dalam gerak benda. Benda cenderung untuk mempertahankan kondisi geraknya. Itu adalah inersia. Nah, jadi kalau benda sedang diam, lalu tiba-tiba digerakkan, benda yang tadi di atas mobil yang bergerak tadi, cenderung untuk tinggal. Jadi kalau saya sekarang sedang bersandar di kursi begini, Pak, ya, lalu tiba-tiba ruang ini bergerak depan, saya akan terdorong ke belakang begini. Ya, saya ingin berada kondisi yang tadi, nggak mau ikut bergerak. Sebaliknya kalau sekarang sebuah bis sedang bergerak dengan sangat cepat, lalu tiba-tiba bis direm mendadak, saya akan terlempar ke depan gitu. Kadang-kadang sampai menabrak kaca. Ya kalau nggak pakai seatbelt. Itu sebabnya kenapa ada aturan mengendarai mobil dan motor kendaraan bermotor roda 4 harus wajib menggunakan seatbelt untuk menghindari inersia merusak tubuh Anda. Ya, seatbelt save you katanya. Betul itu, ya. Karena pada kecepatan tinggi sedang bergerak kalau tiba-tiba direm atau menabrak sesuatu, orang dalam mobil bisa terlempar keluar. Itu hukum Newton pertama. Ya, jadi benda cenderung mempertahankan kondisi gerak awalnya. Benda yang sedang diam cenderung tetap diam. Benda yang sedang bergerak cenderung tetap bergerak. Ini harus dikuasai oleh semua supir. Kalau enggak semua penumpang dalam mobilnya kaget-kagetan. Ya, begitu direm, begitu di start, selalu terlempar ke depan atau ke belakang. Hukum yang kedua kita sudah temukan tadi, itu adalah hukum tentang gerak benda. F sama M kali A. Saya nggak bahas lagi ya, kita akan berlatih minggu-minggu tentang ini. Dan akhirnya hukum yang ketiga, dikenal dengan nama hukum aksi-reaksi. Ya. Kalau kita memberi dorongan pada sebuah kereta, maka kereta akan mendorong saya ke arah sebaliknya. Ya. Kalau saya mendorong tembok, maka tembok mendorong saya. Mister, kok nggak kerasa? Anda nggak merasakan karena Anda menginjak tanah. Seandainya Anda berusaha membebaskan diri dari tanah, mendorong tembok, Anda akan merasakan tembok mendorong Anda ke belakang. Bisa dibuktikan. Cobalah berdiri di atas skateboard, ya, bukan skateboard ya namanya ya, rollerboard atau sepatu roda. Lalu doronglah tembok. Mister, aku nggak punya sepatu roda. Gampang. Berdirilah di atas kursi yang beroda. Ya, lalu dorong tembok. Anda akan terkejut karena tiba-tiba Anda bergerak ke belakang. Mengapa? Anda mendorong ke depan, tapi tembok mengembalikan gaya Anda, mereaksikan gaya aksi dorongan Anda, membuat Anda bergerak ke belakang. Minggu depan kita akan lihat ciri-cirinya gaya reaksi. Apa yang disebut gaya reaksi dan sebagainya itu akan bisa lihat. Ya, prinsipnya gaya reaksi harus sama besar dengan gaya dorongnya, gaya aksinya, tapi dia harus berlawan arah. Selanjutnya kita akan lihat minggu depan. Ya, apakah semua gaya yang berlawan arah adalah aksi reaksi? Oke, saya stop di sini teman-teman. Sampai ketemu minggu depan dalam pertemuan yang sama tentang gaya gerak. Bye!